Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu pembelajaran eh, dengan pembahasan gravitasi. Nah, terus selanjutnya perhatikan aplikasi dan konsep aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Sekarang kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan gravitasi. Untuk selanjutnya perhatikan cara kerja dan aplikasinya. Saya percepat latihan 4 gravitasi. Oke, ini soal. Soal yang pertama, percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G. Tentukan di manakah tempat yang memiliki percepatan gravitasi seperempat G. Ya, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, ini taruh saja begini. Ini permukaan bumi ya. Tidak usah bagus-bagus lah. Yang penting gambar ini membantu kita untuk uh, menjalankan perhitungan. Nah, ini permukaan bumi ya. Nah, di sini percepatan gravitasi yang dialami benda, taruh saja misalkan eh, begini, kita sebut G. G1 kita sebut G saja. Nah, nanti pada ketinggian tertentu, nah ini misalkan ya, di daerah sini ternyata G2-nya itu misalkan seperempat. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya ini berapa tingginya gitu ya. Oke. Nanti dihitung dari mana? Hitungnya dari pusat bumi, dari sini ya. Nah, dari sini ke sini. Nah, sekarang kita punya rumus G sama dengan G besar kali M, M-nya M besar tentu, R kuadrat. Nah, berarti di sini hanya bergantung pada R. Berarti G itu hanya percepatan gravitasinya bergantung pada kuadrat jari-jari. Nanti tinggal tinggal apa? Uh, bandingkan G1 berbanding G2 itu sama dengan 1/R²1 berbanding 1/R² 2 ya. Nah, G1-nya G ya. Kemudian G2-nya itu seperempat G. Ya. Nah, R1-nya kita sebut R kuadrat ya. Nah, banding dengan 1/R2-nya itu berarti taruh saja begini, R kuadrat 2 ya. Nah, nah, sekarang G ini dengan G ini coret. Berarti tinggal 1 berbanding seperempat ya. Sama dengan 1/R kuadrat banding 1/R2 kuadrat. Nah, ujung kali ujung, nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah ya. Berarti nanti diperoleh 1/R² 2 sama dengan 1/4 R kuadrat. Nah, balikan R kuadrat 2 itu sama dengan 4R ya. Nah, nanti diperoleh kuadratnya. R2 itu sama dengan 2R. Ini kan di akar ya. Nah, berarti ketinggiannya berapa? Ketinggiannya itu berarti gini. R2 itu berarti R ditambah H ya. Nah, berarti R2 itu ya dari sini ini R2. R2 berarti H ditambah R ya. Nah, berarti H itu sama saja dengan R2 dikurangi R ya. R2-nya sendiri kan 2R dikurangi R. Nah, nanti diperoleh R. Nah, nanti pada ketinggian R dari permukaan bumi itu percepatan gravitasinya sekitar seperempat percepatan gravitasi di permukaan bumi. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti makin ke sana, makin kecil, makin kecil. Nah, ada tempat yang G-nya 0 disebut geostasioner. Oke, lanjut. Nah, saya percepat aja. Ya. Nah, di sini ada percepatan, ada soal ya, percepatan gravitasi di permukaan bumi, misalnya 10. Nah, tentukan percepatan gravitasi di suatu planet yang memiliki jari-jari 4 kali jari-jari bumi dan massa jenisnya 2 kali massa jenis bumi. Nah, di sini kita tempatkan ada massa jenisnya. Ada massa jenis. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini aja, ini bumi aja ya, bumi. Nah, ini percepatannya di sini, misalkan permukaan bumi kita sebut G, bumi ya, sama dengan 10 ya, meter per sekuan kuadrat. Nah, jari-jarinya kita sebut R, R bumi kita sebut R. Nah, kemudian di sini ada planet, planet ya, percepatan di sini berapa gitu, G planetnya berapa? Ketika jari-jarinya di sini R planet itu 4R bumi, kemudian massa jenis planet itu
2 kali dari massa jenis bumi. Nah, 2 kali massa jenis bumi. Nah, sekarang kita punya rumus ini. G sama dengan G besar M per R kuadrat ya. Nah, di sini G sama dengan G besar. Nah, ini ganti nih. G volume kali massa jenis kali volume ya. Yang dibagi dengan R kuadrat. Nah, nanti G di sini G besar. Nah, tinggal 4/3 R pangkat 3 ya. Volume bola ya. Kalikan, anggap bumi dan planet itu bulat ya. Udah, kalikan rho. Dibagi dengan R pangkat 2. Nah, nanti hasilnya G sama dengan 4/3 Pi ya. Oke. G besar kalikan rho kalikan R ya. Gitu. Itu rumusnya. Nah, berarti nanti di sini G itu hanya bergantung pada rho dan R ya. Tinggal bandingkan. G bumi berbanding G planet ya. Ingat nih. Hanya bergantung pada rho. Nah, berarti nanti rho bumi R bumi berbanding rho planet R planet ya. Nah, di bumi itu 10. Di planet berapa? Ya. Rho bumi aja tulis aja rho bumi kalikan R bumi. Nah, berbanding dengan rho planet itu kan berarti 2. 2 rho bumi. Nah, jari-jarinya di situ 4. 4 jari-jari bumi. Ya udah tinggal nyoretnya. Tuh. Nah, berarti nanti 10 berbanding G planet sama dengan 1 berbanding 8. Nah, kalau pilihan ganda soalnya gampang. Soalnya ini gampang. Tinggal ini kalikan dengan ini, kalikan ke sini ya. Ya. Nah, udah. Berarti 8 kali 10. Maka G planet atau percepatan gravitasi di permukaan planet itu 80 meter per second. Kalau pilihan ganda nih soal ini, udah tinggal 4 kali 2 kali 10. Ya. Nah, itu kalau ditanyakan di planet. Tapi kalau ditanyakan di bumi, tinggal 10 dibagi dengan 4 kali 2. Ya. Gitu. Itu aja. Jadi dengan gaya cepatnya kayak gini aja lah. Gaya cepatnya. Jadi G planet itu tinggal G bumi ya. Kalikan 4 kalikan 2 ya. 80 kan sama tuh. Kalau pilihan ganda gitu. Nah, kalau ditanyakan G planet misalkan sekian, G bumi berapa? Asal diketahui massa jenis dan jari-jarinya berapa gitu ya. Tinggal dibagi. Oke, itu cara kerja untuk pilihan ganda. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat lah biar ngebut. Dua buah benda 12 dan 13 terpisah sejauh 12 meter. Tentukan di mana menempatkan benda yang ketiga. Atau di sini 2 kg. Siapa yang mendapat gravitasi 0? Gaya gravitasinya 0. Oke. Nah, ini juga ada rumus cepatnya nih. Ada rumus cepatnya. Nah, tapi kita kerjakan dengan gaya biasa aja. Ini ada benda bermassa 12 ya. Taruh saja M1. Ini ada benda lagi bermassa 3 kg ya. Nah, taruh saja M2. Nah, ini ada benda yang ketiga. Ini massanya 2 kg. Nah, ingat massa yang 2 kg itu tidak pengaruh sebenarnya. Kenapa? Karena nanti juga dicoret. Ya, taruh saja dari sini ke sini kita sebut X, dari sini ke sini kita sebut R atau 12 meter ya. 12 meter. Nah, pertanyaannya di mana? Nah, berarti kita nyari X berapa ya. Ingat nih, berarti dari sini ke sini itu R dikurangi X kan. Nah, berarti tinggal F1 sama dengan F2. Nah, di sini hanya bergantung pada massa dan jarak ya. Hanya bergantung pada massa dan jarak. Berarti tinggal masukkan aja di sini. Bahwa F itu sebanding dengan massa dan massa dan massa dan jaraknya gitu ya. Gitu. Hanya sebanding. Nah, tinggal masukkan. Berarti M1 per R kuadrat 1 sama dengan M2 per R kuadrat 2 ya. M1-nya itu 12. Terus R1-nya kita sebut X kuadrat sama dengan ini 3 per R dikurangi X kuadrat kan ya. Tarik dulu di sini. Nah, berarti ada sih 4. 4 per X kuadrat sama dengan 1 per R min X ya, kuadrat kan. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, udah. Oh, berarti di sini 12. 12 bagi 3 berarti 4. 4 per X kuadratnya, gitu kan.
Berarti kiri kanan akar kan 2 per X sama dengan 1 per R min X-nya. 2R min 2X sama dengan X. Nah, berarti nanti 3X. Nah, 3X itu sama dengan 2R kan? Ini pindahkan ke sini. Nah, berarti tinggal 3X sama dengan 2 kali 12 ya. Oke, coret dengan ini. Ya. Nah, berarti ini 4 ya. Maka jarak itu 8. 8 meter. Artinya apa? Gaya gravitasi atau medan gravitasi yang dirasakan benda 2 kg itu terletak pada jarak 8 meter dari benda satu dan 4 meter dari benda yang ketiga. Nah, itu berarti itu di tempat itu gaya gravitasinya atau medan gravitasinya nol gitu ya. Itu jawabnya. Oke, di sini ada soal nih. Ada soal. Tentukan gaya gravitasi yang bekerja pada benda 4. Nah, oke, sebelum mengerjakan soal kita harus menggambar dulu. Harus menggambar. Nah, sekarang 4 dengan 6 berarti arahnya ke bawah ya. Gitu. 4 ini 4 dengan 6. Nah, ini F 1 terjadi. Nah, sekarang 4 dengan 8 berarti ke bawah kan. Nah, F 2. Nah, nanti resultan kan. Ini resultan kan. Nah, ini yang ditanya. Nah, maaf nih goreng jelek ya. Ini F. Nah, ya nggak usah pusing dengan dengan gambar ini. Oke. Nah, sekarang kita cari cari dulu gaya-gayanya. Nah, kita sebut F 1 berapa? Nah, F1 sama dengan G ya. M4 kalikan M6 per R kuadrat ya. Nah, berarti di sini G ya. Kalikan 4 kalikan 6 dibagi dengan 2 kuadrat. Nah, berarti kan coretnya tinggal 6G ya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi F2-nya berapa? F2 berarti F2 sama dengan G M4 M8. Maksudnya M4 itu massa 4 kg, M8 berarti massa 8 kg. Bagi dengan R kuadrat. Nah, karena di sini anggap saja segitiga sama sisi, berarti tinggal G kalikan 4 kalikan 8 dibagi dengan 2 kuadrat. Hasilnya ini 8G. Nah, nanti G belakangan saja di itunya, dimasukkannya nilainya. Nah, dari soal itu, ya, dari perhitungan ini hasilnya kita ambil F-nya berapa? Nah, F ingat, F itu berarti akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta ya. Nah, perpanjang. Dan kuadratkan aja nih F kuadrat 4 ya, meni 4 ya. Nah, itu tinggal masukkan aja 36G ya kuadrat ditambah 64G kuadrat ya. Nah, ditambah 2 kali 6G kali 8G kali cos. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya adalah 60 derajat ya. Oke, berarti di sini jumlahkan atau G-nya keluarkan aja. Di sini ada G kuadrat kan? Berarti G kuadrat kurung 36 ditambah 64 ditambah eh apa 68, 48, 48 berarti 96 ya, 96 ya. Kalikan setengah ya. Atau ini jangan dikalikan dulu lah. Jangan dikalikan dulu. Kita uraikan ya, supaya gampang ya. Supaya gampang. Nah, berarti begini. 2 kali 6 kali 8 kali setengah ya. Nah, ini G ya. Nah, tinggal nyoret dengan ini. Tutup ya. Berarti nanti G kuadrat bukan akar, kurung 100 ya. 100 ditambah 48 ya. Nah, berarti F4 itu sama dengan akar dari G kalikan 148 ya. Kuadrat nih. Nah, berarti F4 itu sama dengan G akar 148 ya. Newton. Itu aja. Nah, sekarang kalau mau dimasukkan boleh ya. 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, ya, 6,67 kali 10 pangkat minus 11 akar 148 Newton. Itu ya. Nah, pakai kalkulator. Ya.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, di sini ada soal dua buah benda tarik-menarik dengan gaya 200 Newton. Ketika jaraknya R, tentukan gaya interaksi antar keduanya jika jaraknya menjadi setengah R. Soal ini kalau pilihannya gampang. Tinggal 200 dibagi dengan 1,5 kuadratkan. Ya, tapi kita hitung dulu kayak gini ya. Nah, berarti soal ini begini, F1-nya 200, ya, jaraknya R1-nya R. Kemudian berapa gayanya sekarang? Jika jaraknya menjadi satu setengah. Satu setengah itu kan berarti 3/2 ya. Nah, bandingkan aja F2 ya. Berarti tinggal 1/R kuadrat 1 berbanding 1/R kuadrat 2 ya. Nah, di sini ada 200. Ya. Kemudian di sini F2. Nah, ini 1/R kuadrat. Ini berarti 1/3/2 ya. 1/3/2. Nah, per 2 kuadratkan. Ya. Nah, berarti tinggal 200 berbanding F2 sama dengan 1/R kuadrat berbanding 1/9/4R kuadrat ya. Tinggal nyoret. Nah, berarti 200 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 4/9. Nanti F2-nya itu 800. 800 dibagi dengan 9 ya, gitu. 800 bagi 9 Newton. Nah, sekarang gayanya seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 6. Nah, sama seperti yang tadi. Berat astronot ketika di bumi itu 900 Newton. Masanya kan 90. Tentukan berat astronot tersebut jika berada pada ketinggian 3R. Nah, itu tinggal gini. 900 dibagi dengan 2R ditambah R kuadrat kan. Gitu ya. Perhatikan yang ini. Soalnya variasi aja ini. Ini bumi. Nah, ketika di sini beratnya itu atau F-nya atau W-nya ya, itu W1 atau F1 ya. Ini 900 ya, Newton. Nah, sekarang ketika ada di sini. Nah, sekarang ketika ada di sini di ketinggian 2R, nah 2R dari permukaan bumi itu beratnya berapa? Berapanya? Nah, berarti tinggal gini. F1 berbanding F2 sama dengan, nah hanya bergantung pada ketinggian. Nah, berarti F hanya bergantung pada ketinggian atau jari-jari ya. Gitu. Berarti tinggal masukkan 1/R kuadrat 1 berbanding 1/R kuadrat 2 ya. Nah, di sini 900, nah di sini F2 ditanya ini 1/R kuadrat. Nah, berbanding 1 per, ingat nih di sini 2R tambah R-nya. Tambah R. Kita ngitungnya dari pusat bumi. Berarti 3R kuadrat kan ya. Ya, dan tinggal 900 dibagi dengan 2R tambah R kuadrat kan. Berarti kan 900/9 nantinya ya. Kita buktikan aja nih. 900 berbanding F2 sama dengan nih 1/R kuadrat berbanding 1/9R kuadrat ya. Coret. Nah, gini jawabannya pakai ini. 1 berbanding 1/9. Udah, ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti F2 sama dengan 900/9. Nah, atau itu 100 Newton ya yang dialami atau berat astronot itu ketika ketinggian 2R itu 100 Newton. Makin ke sana makin kecil, makin mendekati 0 atau 0 sekali. Gitu. Nah, itu geostasioner kan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gampang nih. Tentukan kecepatan minimum sebuah roket pendorong satelit supaya satelit dapat dilepas pada ketinggian 5R dari permukaan bumi. Nah, biasanya ini satelit itu ditempatkan di geostasioner ya. Tapi di sini kan ini namanya soal. Nah, sekarang nih, ini taruh aja ini roket nih. Nah, roket itu ditembakkan secara vertikal, tidak mendatar. Kenapa? Karena beratnya itu. Nah, untuk mendorong, kalau mendatar berarti harus berlawanan dengan gravitasinya. Oke, ini kecepatannya berapa? Supaya dia mencapai ketinggian
5R ya, 5R dari permukaan bumi. Berarti di sini R1-nya kita sebut R, ya. Kemudian R2, R1-nya kita sebut R, ya. R2-nya sama dengan 6R karena ditambah R kan. Nah, sekarang kita punya rumus gini, energi keadaan ini S1, ini keadaan 2. Berarti energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya. Di satu ada energi potensial dan energi kinetik ya. Satu. Nah, ke posisi 2 di situ hanya ada energi potensial gravitasi ya, 2. Energi kinetik tidak ada. Sebab nanti di sini energi kinetiknya beda. Energi kinetik untuk rotasi, bukan untuk vertikal ya. Nah, beda perhitungannya. Kecepatannya di sini. Kecepatannya adalah kecepatan stelit pada saat mengelilingi bumi ya. Oke. Di sini berarti tinggal G. M kecil kali M besar per R. 1. Ya. Atau per R. Ditambah setengah M. Pi 0 kuadrat. Nah, sama dengan min G. Ingat rumusnya. M besar per R2. Nah, R2 itu berarti di situ 6 ya. Langsung aja 6. Nah, ini sekarang tinggal coret aja M kecilnya. M kecilnya tinggal coret. Ya. Nah, tinggal setengah pi 0 kuadrat. Ya. Nah, terus yang ini pindah. Berarti tinggal G ya. M besar per 6R ya. Ditambah ini G G kali M per R ya. Nah, kiri kanan kali 2. Maka pi 0 kuadrat itu 2GM keluarkan ya, 2GM. Nah, sisanya ini 1 per R dikurangi 1 per 6R ya. Nah, kalau ini kalikan ke sini kan berarti sama 2GM per 6R minus ya. Oke. Nah, sekarang ini samakan penyebutnya ya. Berarti V0 kuadrat sama dengan 2GM ya per 6R. Nah, 6R dibagi R berarti 6 dikurangi 6R bagi 6R berarti 1 ya. Gitu. Ini berarti 5 kan. 5 kalikan 2. Nah, atau ini coret aja dengan ini gampang. Berarti ini kan titik 3 ya. Berarti nanti pi 0 kuadrat sama dengan itu 3R di bawah, dan di atasnya ada 5GM. Ya, berarti kecepatan minimum sebuah roket untuk mengangkat satelit ini atau mendorong satelit itu besarnya akar dari 5GM per R. Ya, gitu ya. Nah, ini kecepatan awal. Kalau tidak memenuhi, tidak akan mengangkat ke atas. Nah, sekarang kan yang ramai-ramai itu ruda. Ruda itu mirip pendorong ya. Rudanya. Berapa jangkauannya? Berapa jumlah bahan bakarnya? Nah, itu nanti di situ dihitung momentumnya berapa ya, supaya melesat dengan kecepatan sekian, jarak jangkauannya sekian. Itu ya aplikasinya. Oke? Itu sama-sama yang kita bahas. Ya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi. Apakah dan apakah ya rumusnya. Oke. Next video getaran harmonik ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya nanti. Sebab di sini menggunakan aturan sinus kosinus. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan, jangan lupa ya kalian tinggalkan pesan. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam belajar. Kemudian share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.